Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, ikhwani fillah, kita lanjutkan pembahasan manzilah kalimat tauhid la ilaha illallah fil Islam. Kita telah membahas sampai pada fadail, keutamaan la ilaha illallah. Sampai pada poin yang ke-15. Ya, sudah selesai? Apa belum? Poin ke-14 berarti. Sekarang kita masuki poin yang ke-15. Wa min fadailiha annaha taftahu liqailiha abwabal jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia akan membuka bagi orang yang mengucapkannya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, yang mana orang yang mengucapkannya dia akan masuk ke dalam surga itu dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Hal ini berdasarkan pada hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwa saya Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, dan Isa bin Maryam adalah kalimat Allah yang disampaikan atau ditiupkan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan Isa bin Maryam adalah ruh ciptaan Allah. Ruhun minhu bukan ruhnya Allah, tapi ruh ciptaan Allah. Allah ciptakan ruh itu kemudian ditiupkan pada Maryam. Wal jannatu haqqun, wal jannatu haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu adalah hak, ya. Wan naru haqqun, dan api neraka itu adalah hak. Adkhalahullahu jannata, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan amal yang dilakukannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, adkhalahullahu jannata, orang yang mengucapkan atau berakidah dengan akidah yang disebutkan dalam hadis tadi itu, adkhalahullahu jannata, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga, min abwabil jannati tsamaniyah, dari pintu-pintu surga yang 8, ayyaha syaa, pintu mana yang dia kehendaki untuk masuk surga, dia dipersilahkan masuk ke dalam surga tersebut. Kemudian sabda Nabi alaihissalam, ala ma kana minal amal, itu ada catatan kakinya, ya, ala ma kana minal amal ay yakunu dukhulul jannati ala hasabi ma qaddama min a'malin fid dunya. Jadi masuk surga tergantung dari amal yang dilakukan, dikerjakan oleh seorang hamba di dunia ini. Fa illam takun lahu dzunubun, misalnya orang itu tidak punya dosa, ya, yang mana dosa ini yu'aqabu 'alaiha, artinya dia tidak punya dosa yang harus diberi sanksi pada dosa itu dengan api neraka, kana minas sabiqin, maka dia termasuk orang yang sabiqin, yang disebut oleh Al-Qur'anul Karim, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, dalam surat Al-Waqiah. Ya, maka orang yang tidak ada dosa, yang karena dosa itu dia diazab dengan api neraka, ini termasuk as-sabiqun. Wa in kanat lahu dzunubun,
Tapi kalau dia punya dosa di dunia ini, fa amruhu ilallahi ta'ala. Artinya dia melakukan dosa, ya, selain dosa syirik, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Insya'a afa anhu. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni orang itu. Artinya tidak diazab dalam neraka. Wa insya'a aqabahu. Tapi kalau Allah menghendaki, orang pelaku dosa itu tadi dia diberi sanksi oleh Allah Ta'ala, ya, thumma kanat nihayatuhu ilal jannati, ya, namun pada akhirnya ya tetap masuk surga. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal murtakibul kabirah, ya, pelaku dosa besar dari umat ini. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni dia. Ya, kalau Allah menghendaki, ya, langsung dia diazab sesuai dengan dosanya atau sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ya, sumakanat nihayatuhu, jadi akhirnya juga ilal jannah. Ini tentang makna dari sabda Nabi Sallam, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Kemudian dalam riwayat yang lain tentang hadis Ubadah bin Samit ini, wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat yang lain atau redaksi yang lain, ya, dalam redaksi yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang dia yakni berkeyakinan, tidak sekedar ucapan, ya, tapi dia meyakini bahwa dia bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah, ya, dan anak dari hamba wanita Allah. Jadi kalau abdun itu hamba, kalau amatun hamba perempuan, ya, amatun hamba perempuan, ya, ya amatullah artinya Abdullah, cuma itu untuk perempuan. Sering Anda dengar mungkin di ceramah-ceramah masyayikh, ya, misalnya amatullah, yani ya amatullah artinya wahai wanita hamba Allah, ya, itu untuk wanita. Wa anna Isa Abdullah, dan dia yakin bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah, dan Isa bin Maryam adalah anak dari hamba Allah yang wanita, yaitu Maryam. Wa kalimatuhu, dan bahwasanya Isa bin Maryam adalah kalimat Allah. Ya, kalimat Allah yang dimaksud sini adalah perintah Allah untuk jadi. Kun fayakun, kun Isa fayakunu Isa. Jadi kalimat yang alqaha, kalimah di sini adalah kata kun. Kun fayakun. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan bahwa Isa bin Maryam adalah ruh ciptaan Allah Ta'ala. Wa annal jannata haqqun, dan dia meyakini bahwa surga adalah hak. Wa annan nar haq, dan neraka itu adalah hak. Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a. Allah masukkan dia dalam surga dari pintu surga mana saja yang dikehendakinya, yaitu pintu yang 8. Ya. Kemudian hadis Umar bin Khattab, yaitu bacaan doa sesudah atau bacaan sudah wudu. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Ahsana di sini bukan memperbaiki, menyempurnakan wudunya. Wudu yang sempurna itu 3 kali. Itu wudu yang sempurna. Ya, kecuali kepala, musab kepala hanya satu kali. Ya. Jadi barang siapa berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, thumma qala, kemudian dia mengucapkan setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat pada Engkau. Minat tawabin, yang banyak bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu membersihkan diriku, ya, dan bertobat dan beristighfar dan memperbanyak amal soleh, ya. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati, maka akan dibukakan baginya pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha sya'a, dia masuk dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ini menunjukkan keutamaan doa setelah wudu atau bacaan setelah wudu. Adapun tambahan waj'alni min ibadikas sholihin itu dhaif, ya, riwayat dhaif. Jadi cukup sampai Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, sampai di situ. Karena ada tambahan sebagian orang baca waj'alni min ibadikas sholihin, itu riwayat dhaifah. Yang sahih hanya sampai waj'alni minal mutatahhirin. Ini diantara keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa min fadailiha anna ahlaha wa in dakhalun nar bi taqsirihim fi huquqiha fa innahum la budda an yakhruju minha. La budda an yakhruju minha. Di antara keutamaan la ilaha illallah anna ahlaha, bahwa mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, ya, dan mereka meyakini akan kalimat ini, wa in dakhalun nar, meskipun mereka masuk neraka, bitaksirihim, karena hal-hal yang mereka gampangkan, ya, atau dosa yang mereka lakukan, fi huquqiha, yang berkaitan dengan hak-hak la ilaha illallah, fa innahum la budda an yakhruju minha, tapi mereka suatu saat akan keluar dari api neraka itu, ya, walaupun dia diazab, suatu saat dia akan keluar dari api neraka. Artinya tidak kekal di dalam neraka. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju minan nari, akan keluar dari api neraka. Penggunaan fi'il mudhari artinya ini menunjukkan lil mustaqbal. Karena kalau fi'il madhi untuk yang madhi, itu yang berlalu. Tapi kalau untuk yang akan datang menggunakan fi'il madhi, ya, kata kerja bentuk lampau, ya, past tense dalam bahasa Inggris. Kalau penggunaan past tense dalam bahasa Arab, ya, apalagi dalam Al-Quran, itu menunjukkan kepastian juga. Ya, contoh tentang hari kiamat. Idza samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Maksudnya belum. Tapi Allah menggunakan fi'il madhi. Idza samaa'un syaqqat. Ini untuk menunjukkan bahwa itu akan pasti terjadi. Ya, itu menunjukkan pasti terjadi. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, menggunakan tentang hari kiamat menggunakan fi'il madhi. Ini semua menunjukkan bahwa itu pasti akan terjadi. Sedangkan fi'il mudhari itu untuk al-an dan al-mustaqbal. Itu fi'il mudhari untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Kalau fi'il amr itu untuk mustaqbal. Kenapa fi'il amr itu hanya untuk mustaqbal, untuk yang akan datang, future tense? Karena seorang tidak mungkin berbuat kecuali setelah sempurna fi'il itu. Apa? Ya. Seorang belum bisa lakukan. Idhab, baru dia pergi. Apa? Ya. Ukhruj, setelah ukhruj sempurna kata ini, baru dia lakukan perintah itu. Makanya fi'il amr untuk mustaqbal. Fi'il amr untuk mustaqbal. Nah, jadi sabda Nabi alaihissalam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, akan keluar dari api neraka. Dia orang sudah diazab dalam api neraka, dia akan keluar. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi, sedangkan dalam hatinya waznu sya'iratin min khairin. Sya'irah itu
adalah gandum, qamh itu syairah. Tapi apa beda qamh sama syairah? Syairah itu tepungnya gandum yang sudah hancurkan itu namanya syair. Sedangkan qamh itu masih biji-bijian. Ya, jadi orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada setitik ya debu iman atau kebaikan, dia akan keluar dari api neraka. Wa yakhruju minan nari, dan akan keluar dari api neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin, di hatinya ada satu biji atau sebesar satu biji gandum. Burrah satu biji gandum. Al-qamah itu pohon gandum. Ya. Wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Sedangkan dalam hatinya ada ya kebaikan sebesar satu biji korma. Satu biji satu butir gandum. Ya, satu butir. Wa yakhruju minan nar, dan akan keluar dari api neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin, dan dalam hatinya ada satu titik dzarrah dari kebaikan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia titik sawi, sebiji sawi. Tapi dzarrah itu sebetulnya makna dzarrah itu setitik debu. Anda punya rumah, ada matahari masuk dalam rumah, ada debu-debu yang berterbangan. Nah, satu biji itu namanya dzarrah. Ya, satu biji, satu butir yang terbangan itu, yang dilihat dalam sinar matahari, nah itu namanya dzarrah. Wa anhu aidan, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kembali ke Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, nanti di hari kiamat ya Allah mengatakan ya, akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Keluarkanlah dari api neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dalam hatinya ada setitik iman. Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah, keluarkanlah dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, au dzakarani, atau orang suatu saat dia mengingat Allah, au khafani, atau suatu saat ketika di dunia dia takut pada Allah, au khafani fi maqam, dia takut pada Allah Ta'ala kalau dia bertemu dengan Allah. Wa man khafa maqama rabbih, nah, ini maqam sini maksudnya ayat itu ya. Jadi dia di dunia dia pernah terlintas dalam hati, ya Allah gimana kalau aku dibangkitkan di hadapan Allah nanti. Terus muncul rasa takut dia, pernah dalam kehidupannya. Au khafani fi maqamin, ya dia takut pada Allah kalau dia berhadapan dengan Allah ketika itu. Ya, fi maqam man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi maqam artinya yaitu kaitan sama ayat tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, anjathu, maka kalimat tauhid la ilaha illallah ini akan menyelamatkannya. Anjatu anja yunji, injaan. Kalau naja yanju artinya selamat, naja yanju ya, fi'ila lazim. Kalau anja yunji fi'il muta'addi, ada maf'ulnya. Jadi man qala la ilaha illallah anjatuhu, kalimat ini akan menyelamatkan dia. Anjatuhu ya yauman min dahrihi, pada suatu saat ya, kalimat ini akan menyelamatkannya. Asabahu qabla dzalika ma asaba, meskipun dia ditimpa sesuatu sebelumnya, dia ditimpa azab sebelumnya, tapi suatu saat dia akan dikeluarkan, akan diselamatkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ya, anjathu yauman min dahrihi,
pada suatu saat dia akan dikeluarkan, diselamatkan oleh kalimat ini. Asabahu qabla dzalika ma asaba, meskipun sudah menimpa dia azab sebelum itu. Ini azab yang menimpa dia, dia akan dikeluarkan dari api neraka. Wa min fadhailiha, di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, anna man qalaha, bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tughrasu lahu syajaratun fil jannah, maka ditanam untuknya sebuah pohon di surga. Setiap kalimat la ilaha illallah, tughrasu lahu, ditanam untuknya satu pohon di surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam marra bihi, pernah Rasulullah lewat di depannya Abu Hurairah, wa huwa yaghrisu ghursan, ketika itu Abu Hurairah sedang menanam sesuatu. Ketika Rasulullah melewat, Abu Hurairah sedang menanam suatu tanaman. Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, maladzi taghrisu, apa sih yang kamu tanam? Qultu, kata Abu Hurairah, ghirasan li, yani aku tanam tanamanku. Aku tanam tanamanku. Qal, ala adulluka ala ghirasin khairin laka min hadza. Kata Nabi alaihissalam, maukah engkau aku tunjukkan satu tanaman yang lebih baik dari tanamanmu ini yang kamu tanam? Qal bala ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, ya mau ya Rasulullah, ya mau untuk engkau beritahukan hal itu. Qal, kata Nabi alaihissalam, qul, katakanlah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat ini. Yughras laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah, akan ditanamkan untukmu setiap kalimat ini. Ada 4 kalimat kan, satu persatu kalimat ini dicatat, ditanam tanaman di surga untukmu. Nah, ini diantara fadilah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kemudian min fadailiha, diantara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, annaha min fadhailiha, di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, annaha afdalul a'mal. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah ini amal yang paling afdal. Karena amal itu terbagi, ya. Amal itu ada macam-macam. Ada amal qalb, amalul qulub ada. Seperti ikhlas, iman, takwa, ya. Khasyah, takut pada Allah, cinta pada Allah, itu amal qulub. Kemudian ada amal lisan, itu zikir, baca Quran, itu amal lisan. Kemudian ada amal jawarih, amalan anggota badan yang lainnya, ya, seperti melihat, itu amalnya mata, mendengar amalnya telinga, melangkah amalnya kaki, ada seluruh anggota badan. Jadi ketika Nabi SAW bahwa kalimat la ilaha illallah afdalul a'mal, wa aktsaruha tad'ifan, dan kalimat la ilaha illallah ini yang paling banyak lipat gandanya, perlipatannya itu banyak, ya. Tad'ifan lil hasanat, dia akan melipat gandakan kebaikan. Wa ta'dilu itqa riqab, dan kalimat la ilaha illallah ini menyamai, ta'dilu menyamai itqar riqab, menyamai sama dengan orang membebaskan budak. Wa tamhud dzunub wal khotoya, dan kalimat la ilaha illallah ini menghapus dosa dan kesalahan. Wa yahirzun minasyaiton, dan dia adalah benteng pelindung dari syaitan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalilnya adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marratin. Para sahabat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir,
setiap hari 100 kali. Kanat lahu adlu asyri riqab, maka balasannya sama dengan dia memerdekakan 10 budak. Ya. Kanat lahu adla asyri riqabin, menyamai pembebasan 10 budak. Kemudian wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapus darinya 100 dosa, 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton, dan kalimat ini akan menjadi benteng pelindung baginya dari syaitan. Yaumahu dzalika hatta yumsiya, pada hari itu sampai sore hari. Makanya bacaan ini dibaca lebih afdal di pagi hari, ya, 100 kali. Walam yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi, dan tidak ada orang yang melakukan yang lebih dari orang ini tadi, illa ahadun amila aktsara min dzalika, kecuali seorang yang mengamalkan amalan yang lebih dari itu. Ini keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, kalau dibaca 100 kali setiap hari. Ya, 100 kali setiap hari. Baik. Kemudian Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, jaa rajulun min bani an-nabit qabil minal ansar, pernah datang seorang dari bani an-nabit, salah satu kabilah yang ada di Madinah, dari minal ansar, dari orang-orang ansar. Qabil fil ansar, minal ansar, ini salah satu kabilah di kaum ansar. Faqal, kemudian orang itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa annaka abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya engkau Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tsumma taqaddama, kemudian dia maju berperang, hatta qutila, setelah diucapkan kalimat ini dia ikut berperang sampai dia terbunuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar orang ini terbunuh dalam jihad fisabilillah, dalam peperangan, ya, padahal dia belum melakukan apa-apa kecuali kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh, hanya itu kalimatnya. Maka kata Nabi alaihi salam, amila hadza yasiran, orang ini amalnya sedikit, yasiran qalilan, wa ujira katsiran, tapi dia beri pahala yang banyak, ya. Nah, orang ini namanya hadzal rajul huwa Usairim bani Abdil Ashhal, Amr ibn Thabit ibn Qais ibn Waqsh, ya. Jadi nama orang ini adalah Usairim, ya. Dia dari kalangan Ansor. Ketika itu dia belum masuk Islam, ya. Baik. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini di footnote-nya. Kana yaqul hadithuni an rajulin dakhala al-jannata lam yusalli qattu. Coba sampaikan kepada kami, ya, tentang seseorang yang dia itu masuk surga tapi dia belum pernah sholat sekalipun. Lam yusalli qattu, tidak pernah sholat. Fa idza lam ya'rifhu an-nasu sa'aluhu, ya, kalau orang tidak tahu, mereka bertanya pada dia, pada Abu Hurairah, man huwa, siapa sih orang itu? Fa yaqul Usairim bani Abdil Ashhal Amr bin Thabit bin Waqsh. Qala al-Husain, qultu li Mahmud bin Labid, kata Husain, aku tanya kepada Mahmud bin Labid, kaifa kana sya'nul Usairim, gimana sih ceritanya Usairim dulu? Qal kana ya'bal Islam, dulu si Usairim ini enggan masuk Islam. Aba ya'ba, dia enggan masuk Islam. Ya'bal Islam ala qaumihi, ya, dia enggan untuk masuk Islam, dan juga dia tidak senang kaumnya masuk Islam. Falamma kana yaumu Uhud, ya, ketika hari terjadi perang Uhud, wa kharaja Rasulullah SAW ila Uhud,
Kemudian Rasulullah SAW sudah keluar menuju Uhud. Badalahul Islam. Tiba-tiba muncul keinginan dia untuk memeluk Islam. Itu maksudnya. Ya, badalahu al-Islam. Muncul keinginan, tampak keinginan dia untuk masuk Islam. Fa aslama. Dia masuk Islam. Ya. Artinya datang kepada Rasulullah SAW itu. Ketika Rasulullah sudah keluar pergi perang, dia datang, ya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Itu maksudnya dia langsung masuk Islam. Fa akhadha sayfahu. Kemudian diambil pedangnya. Ya, dalam perang Uhud itu. Fa ghada hatta atal qauma. Kemudian dia datang sampai masuk kepada kaum yang sedang berperang. Fa dakhala fi urdin nas. Dia masuk di tengah-tengah kecamuknya peperangan. Ya, dia masuk ke dalam. Faqatalah. Ya, dia ahli pedang, dia memerangi hatta asbatathu faqatala hatta asbatathu aljirahatu. Dia berperang sampai banyak luka-luka. Tusukan pedang, ya, tusukan tombak itu mengenai dirinya Usairim ini. Ya. Faqal kata Al-Husain, فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم fil ma'raka. Setelah selesai peperangan, Bani Abdul Ashal ini cari kabilah dia yang ikut perang yang mati. Ini kabilah Usairim. Ya, idahum bihi. Tiba-tiba mereka dapat jenazahnya Usairim ini mati. Padahal mereka tahu bahwa dia belum masuk Islam. Ya, karena dia enggan masuk Islam. Ya, faqalu wallahi inna hadza lal Usairim. Wallah, demi Allah ini Usairim ini yang terbunuh ini. Wa ma jaa. Yani apa yang membuat dia itu kok datang ikut perang? Ya. Laqad taraknahu wa innahu lamunkirun li hadzal hadits. Kita tadi waktu berangkat, kita tinggalkan dia. Karena dia orang yang mengingkari yani apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Li hadzal hadits, ini untuk kejadian diutusnya Nabi SAW. Fasa'aluhu ma ja'a bihi. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, mereka bertanya tentang apa yang menyebabkan dia datang. Qalu ma ja'a bika ya Amr. Qalu ma ja'a bika ya Amr aharban ala qaumika aw ragbatan fil Islam. Jadi ketika datang si Usairim ini mau masuk Islam, tapi kaumnya tidak tahu, kabilahnya tidak tahu. Mereka bertanya, apa sih yang membuat kamu datang? Ya, aharban ala qaumika, karena apakah kau perang ini untuk membela kaummu, aw ragbatan fil Islam, atau kamu berperang untuk karena ingin Islam? Qal bal ragbatan fil Islam. Jadi dia sudah mengatakan bahwa dia datang ikut perang itu karena cinta pada Islam. Amantu billahi wa rasulih wa aslamtu. Aku telah beriman pada Allah dan Rasulnya dan aku telah memeluk Islam. Ya, thumma akhadtu sayfi. Kemudian aku ambil pedangku, faqadautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqataltu hatta asabani ma asabani. Maka aku berperang sampai menimpa aku apa yang menimpa aku. Qal thumma lam yalbath an mata fi aidihim. Kemudian dia meninggal dalam peperangan itu. Fadzakaru Rasulullah sallallahu. Kemudian berita ini disampaikan pada Rasulullah sallallahu bahwa Usairim itu dia ikut perang, dia mati. Ya, kata Nabi alaihissalam, innahu lamin ahlil jannati, bahwa dia termasuk ahli surga. Kemudian satu riwayat, amila hadza yasiran wa ujira katsiran. Jadi kisah tentang Usairim, orang yang belum pernah sholat tapi mati masuk surga. Ini riwayat ini sama, ya, yang sesudahnya. Wa fi riwayat Ahmad sanadihi, dan riwayat Imam Ahmad yang sanadnya dari Abu Ishaq, sami'tul Bara' yaqul, aku mendengar Bara' bin Azib mengatakan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Ansar. Pernah ada datang seorang laki-laki dari kaum Ansar kepada Rasulullah, kepada Nabi SAW. Muqanna'un fi al-hadid. Muqanna' ini pakai baju besi, ya, pakai baju besi. Muqanna'un fil hadid. Faqala ya Rasulullah uslimu au uqatil. Dia bertanya, ya Rasulullah, aku ini masuk Islam dulu, ya, atau aku langsung ikut perang? Qal la, kata Rasulullah, la, tidak.
bal aslim tsumma qatil. Rasulullah masuk Islam dulu, baru kau ikut perang. Ya, bal tsumma qatil fa aslama. Kemudian dia la bal aslim tsumma qatil fa aslama. Kemudian dia masuk Islam. Tsumma qatala fa qutila. Kemudian dia ikut perang sampai dia terbunuh. Faqala Rasulullah SAW, hadza amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini amalnya sedikit, pahalanya besar, banyak. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin Al-As, qala Rasulullah SAW, ma 'alal ardi ahadun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tidaklah suatu pun di muka bumi ini, tidaklah seorang pun di muka bumi ini dia mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan Allah Maha besar, wala haula wala quwata illa billah, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, illa kuffirat anhu khotoyahu, melainkan dihapus dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadi al-bahar, meskipun dosanya sebanyak buih di laut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin yabisatil waraqi. Pernah suatu ketika, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW melewati satu pohon yang kering, daunnya kering. Marra bi syajaratin yabisatil waraqi, pohon yang daunnya kering. Fa darabaha bi asahu. Kemudian Nabi SAW memukul pohon itu dengan tongkatnya. Tok pohon itu, ya. Fatanathara al-waraqu, berjatuhan daun-daunnya karena pukulan tongkatnya Rasulullah. Faqal, kemudian kata Nabi alaihissalam, innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sesungguhnya 4 kalimat ini la tusaqit min dzunubil abdi kama tasaqata waraqu hadhihi syajarah. Kalimat yang 4 ini menggugurkan dosa seorang hamba sebagaimana berjatuhannya daun dari pohon ini yang dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadailiha annaha kaffaratul majlis. Di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah ini, dia menjadi kafaratul majlis. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man jalasa fi majlisin, barang siapa duduk di satu majlis, fakathura fihi laghatuhu, di situ banyak salahnya, banyak kelirunya di majlis itu. Faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalika, kemudian dia mengucapkan sebelum dia bangun dari majlis itu, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Melainkan diampuni dosa-dosa yang dia ucapkan di majelis tersebut. Taib. Sampai di sini cukup. Ya, nanti kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Soal kalimah, jumlah dari apa yang dibaca tadi. Ya. Apa? Ini apa? Ini pertanyaan yang sebetulnya kalau orang itu memang dia takut pada Allah Ta'ala, ya dia akan berusaha untuk membayar hutang itu. Dan tidak harus dia itu keluar negeri. Terus yang kedua, apakah dia yakin betul sudah ada janjinya, ada orang menawarkan atau tidak, atau hanya sekedar di luar negeri itu gaji besar? Belum tentu. Harus dia cari kepastian. Kalaupun dia terpaksa harus ke luar negeri, itu sebatas hutangnya. Iya, sudah mampu bayar, karena alasan itu kan ke luar negeri karena bayar hutang. Ya, sebatas keperluannya, kepentingannya, kemudian balik. Ya, karena pada hakikatnya para ulama banyak melarang orang itu hanya sekedar ke luar negeri, ya, untuk cari ini, karena kehidupan di sana jauh dari tuntunan agama. Ya, tapi tidak sedikit dari kaum muslimin yang banyak melanggar fatwa-fatwa para ulama dalam masalah ini. Ya, padahal Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan
menjadikan dia baginya jalan keluar, ya, jalan keluar dari macam-macam kesulitan dihadapinya, dan memberikan rezeki dia dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi yang lebih penting dari itu adalah jangan gampang-gampang berhutang. Itu paling penting. Ya, ada mahasiswa saya lalu sudah tamat, itu punya utang di bank 150 juta. Terakhir datang ke saya, tidak bisa apa-apa. Ya, utang di bank. Kok Anda berani berutang? Terus setelah ada ini kok datang ke orang lain? Kan aneh kan? Seorang kalau berbuat sesuatu dia tahu resikonya ini apa nanti, apa dampaknya, gitu loh. Iya, orang tahu dirinya. Rahimallahu rajulan au imra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang hamba yang dia tahu keadaan dirinya, tahu dirinya, gitu loh. Sebaliknya, pepatah mengatakan halaka mru'un la ya'rif qadra nafsihi. Binasa orang yang tidak tahu diri itu binasa. Jadi masing-masing harus melihat dirinya, mampu atau tidak, ya. Jadi jangan maksakan diri, mau cepat kaya, harus punya ini, harus punya itu, harus punya ini. Ya, sudah hidup cukup, alhamdulillah, bisa beribadah, bisa menyekolahkan anak, bisa punya kerjaan yang baik, bersyukur. Kalau memang rezeki kita pasti akan datang, akan ada yang lebih dari itu. Ya, jadi jangan seorang itu menggebu-gebu, ingin kaya, ingin ini dan itu, tapi dia tidak melihat kemampuan dirinya. Ini bahaya. Itu wallahu a'lam. Jadi intinya jangan gampangkan berhutang, jangan gampang-gampang utang. Kalau utang yang wajar sih mungkin bisa bayar, iya. Tapi utang ratusan juta, utang ini, apalagi di masa yang sulit seperti ini, itu hati-hati, harus lebih hati-hati. Yang lain, ada lagi enggak? Iya 4, berarti 4 pohon. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap kalimat itu ada 4 kalimat kan? Arba'u kalimat ahabbu ilallah. 4 kalimat yang paling dicintai Allah itu 4 kalimat ini. Ya. Terus yang lain. Cukup? Yakin ya? Baik. Qulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.